Bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah saya bisa upload lagi ya. Channel ini sebenarnya sudah mati suri. Ada yang mengingatkan tadi sudah mati suri, dan saya juga hampir sudah lupa kalau saya masih memiliki satu channel ini. Jadi channel ini mulai dari video ini insya Allah akan membacakan kitab Hasyiah Al-Bajuri, Hasyiah Al-Bajuri yang menhasyiai Fathul Qorib ya. Ini karena permintaan, sebenarnya permintaan dari satu akun yang bernama Rizky Aslami. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti dan ingin mengikuti channel ini, ingin mengikuti pembacaan kitab Bajuri ini, berterima kasihlah kepada channel Rizky Aslami karena berkat dia saya baca kitab ini. Kemudian ada juga permintaan dari channel dari nama akun Maulana Gaming. Maulana Gaming ini minta saya membacakan kitab I'anatul Thalibin. Jadi yang satu minta Bajuri, yang satu minta I'anatul Thalibin. Jadi insya Allah nanti ya keduanya saya turuti ya, insya Allah nanti di channel ini setelah video pertama ini akan saya bacakan kitab Bajuri dan I'anatul Thalibin. Insya Allah juga upload satu hari sekali, satu hari Bajuri, satu hari I'anatul Thalibin. Jadi kalau sekarang Bajuri berarti besoknya I'anatul Thalibin. Jadi berterima kasihlah kepada nama channel nama akun dua tadi ya. Al-Bajuri ini saya juga bingung sebenarnya mengapa kok ingin dibacakan kitab Al-Bajuri. Saya khawatir nanti malah tidak sesuai dengan prediksinya, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin bayangannya Bajuri itu kitab yang membahas fikih mendalam, mungkin seperti itu yang dibayangkan. Padahal Bajuri itu justru yang banyak dibahas itu ya bukan yang banyak ya, separuhnya mungkin ya, separuhnya itu yang dibahas bukan fikih. Karena profil dari penulisnya sendiri itu sebenarnya tidak hanya ahli fikih ya, beliau mendalam dalam beberapa ilmu, bahkan terkenalnya malah tauhid, lalu ilmu-ilmu alat ya, mantik, balaghah, apalagi nahwu. Itu jadi nanti jangan kaget kalau ternyata dalam kitab Bajuri ini banyak terdapat pembahasan yang keluar dari fikih ya, pembahasan yang keluar dari fikih, jangan kaget. Bahkan kitab Bajuri ini kalau menurut penjelasan dari guru saya, walaupun jumlahnya mungkin separuh lebih kecil dari I'anatul Thalibin, tapi isinya itu lebih padat Al-Bajuri, ilmunya lebih banyak Al-Bajuri ya. Jadi kitab itu ya jangan dipandang dari tipis atau tebalnya halaman, harus dipandang isinya. Al-Bajuri ini adalah seorang yang pernah menjabat menjadi Grand Syekh ya. Kalau tidak salah Grand Syekh itu ya guru besar, atau mungkin juga pernah menjadi rektor di Universitas Al-Azhar Kairo ya, Mesir. Dan menurut cerita yang pernah saya dengar, ini cuma cerita, bukan sumbernya tidak langsung saya baca langsung, tapi cerita yang pernah saya dengar adalah beliau ini menjadi rektor setelah menulis Hasyiah Bajuri ini. Mengapa? Karena sebelum ada Hasyiah Bajuri ini, yang paling populer di tempatnya Hasyiah Fathul Qorib itu Hasyiah Birmawi. Birmawi ini pendahulu beliau ya. Hasyiah Birmawi ini sangat digemari oleh para pelajar di sana. Kemudian beliau menulis kitab ini, lalu kitab ini tidak hanya menjelaskan Fathul Qorib, tapi juga sekaligus mengkritik tulisan-tulisan dari Al-Birmawi. Jadi karena
Al-Birmawi kitabnya populer dan dikritik habis oleh Al-Bajuri, maka beliau kepopulerannya langsung naik ya, sehingga diangkat menjadi Grand Syekh ya. Itu tapi sumbernya saya juga belum terlalu mencari kebenaran cerita itu ya. Baik, supaya tidak terlalu lama, kasihan juga yang kuotanya mepet itu. Langsung saja saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lithoriqit taqwim. Segala puji hanya milik Allah, zat yang memberi petunjuk kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus. Wa faqahana fi dinihil mustaqim. Ini saya minta mohon diteliti di kitabnya masing-masing ya. Ini fakoha atau wafako. Ini ya, keduanya mungkin benar. Kalau fakoha memberi kefahaman, kalau wafako memberi pertolongan ya. Zat yang memberi pertolongan atau kefahaman kepada kita untuk memahami atau untuk menempuh agamanya yang lurus, agama Islam maksudnya. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ini sebenarnya sebelum video ini saya sudah saya rekam ya, tapi entah kenapa ternyata lupa, belum saya play. Rekamannya belum saya play, jadi sudah ngoceh setengah jam ternyata belum saya play. Jadi ya mengulangi lagi, dan biasanya kalau pengulangan itu ya semangatnya tidak sesemangat yang pertama tadi. Wahdahu la syarikalah. Setelah musannif menulis bismillah, kemudian memuji Allah, lalu seperti kebiasaan ulama yang lain, beliau bersyahadat ya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, zat yang Maha Esa dan zat yang tidak memiliki sekutu baginya. Syahadatan tusiluna ila jannatin naim. Dengan persaksian ini, mohon maaf kalau ada suara tangting itu, saya juga kurang fokus sebenarnya kalau ramai. Syahadatan tusiluna ila jannatin naim. Dengan persaksian yang bisa menyampaikan kita ke surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Wa takunu sababan linnadhari liwajhil karim. Dan persaksian yang menjadi sebab kita kelak di akhirat bisa memandang ke zat Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ay sayyidus sanatul azim. Kemudian setelah bersyahadat ya, setelah bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, lalu dilanjutkan musannif atau penulis bersaksi bahwa junjungan kita dan nabi kita yang bernama Muhammadan, beliau adalah hamba dan utusan Allah, orang yang sangat mulia, memiliki kemuliaan yang sangat besar. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadlil jasim. Semoga sholawat Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan penghormatan Allah diberikan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga, lalu kepada sahabat-sahabatnya, yaitu orang-orang yang memiliki keutamaan yang besar. Kalau ada suara-suara ilegal mohon maaf ya, ini karena ya seadanya. Semoga suara saya jelas. Amma ba'du. Setelah musannif basmalah, hamdalah, kemudian syahadat dan bersolawat, lalu beliau menceritakan kronologi atau sebab penulisan kitab ini. Fayaqulul abdul fakiru ila rabbihil qadir. Lalu seorang hamba yang membutuhkan kepada Tuhannya yang Maha Kuasa berkata ya, seorang hamba berkata. Hamba itu bernama Ibrahimu al-Bajuri dzut taksir. Hamba itu bernama Ibrahim al-Bajuri. Jadi nama penulis ini adalah Ibrahim ya. Bajuri itu bukan nama. Bajuri itu nisbat ke tempat. Bajuri itu artinya seorang yang lahir di kota Bajur. Seorang yang lahir di kota Bajur. Itu kalau tidak salah tulisannya di Google Map itu
Bajour ya, Bajour kalau tidak salah. Ini satu tempat di kota Mesir, di negara Mesir. Jadi namanya adalah Bajuri. Beliau menuliskan di sini seorang yang memiliki kesalahan. Apa ucapan dari Bajuri itu? Ucapannya adalah innahu qad kathuran naf'u wal intifa'u bi syarh Ibnu Qasim al-Ghazi ala Abi Suja. Beliau mengatakan bahwa syarah dari Ibnu Qasim al-Ghazi yang mensarai kitab dari Abi Suja, maksudnya Fathul Qorib ya. Fathul Qorib syarah dari Takrib ya. Fathul Qorib itu kan penulisnya Ibnu Qasim, Takrib penulisnya Abu Suja. Jadi kitab Fathul Qorib ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali kemanfaatan yang diperoleh dari kitab itu. Wa kada, ini kebanyakan kada, ini dihapus satu. Wa kada bihasiyatihil lati lil alamati al-Barmawi. Ini bacanya Birmawi atau Barmawi, saya juga belum pernah meneliti ya. Kalau yang saya dengar ya baknya di harokati kasroh, Birmawi. Tapi ya mendengar dari guru itu kan masih ada potensi apakah saya saat mendengar itu ngantuk atau bagaimana. Masih ada potensi keliru. Kalau tidak saya baca sendiri itu masih ada potensi keliru. Alladzi huwa likulli khairin hawi. Jadi selain kitab Fathul Qorib ini sangat bermanfaat sekali di daerah beliau ya, di kota beliau di Al-Azhar. Begitu pula hasyiah yang ditulis oleh Al-Birmawi ini juga sangat bermanfaat bagi pelajar-pelajar fikih di daerah beliau. Dan kitab Birmawi ini dikatakan di sini adalah kitab yang penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan kemanfaatan. Ini kata hawi ini saya kurang tahu ini sebenarnya hawa atau hawi. Kalau hawa ya fi'il madhi, kalau hawi ya isim fa'il. Tapi masalahnya kalau hawi itu mestinya yaknya dibuang ya, karena kan bina nakis ya, bina mangkus ya. Itu kan kalau selain nasab kan dibuang huruf akhirnya, kecuali kalau ada alnya. Jadi kalau ini fi'il madhi itu kurang serasi dengan kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya kan Birmawi ya, ini ada yaknya. Jadi kalau kita melihat keserasian itu yang benar ya hawi. Tapi masalahnya tadi kenapa yaknya tidak dibuang? Ya mungkin karena keserasian itu mungkin. Lakinnaha mustamilatun ala ba'di ibaratin syu'bah. Walaupun kitab Birmawi ini, walaupun hasyiah yang ditulis oleh Birmawi ini sangat bermanfaat sekali, isinya sangat padat sekali, akan tetapi kitab Birmawi ini terdapat beberapa kalimat yang sulit dipahami. Ada kalimat-kalimat yang sulit dipahami di kitab Birmawi. Ma'annal munasibah lil mubtadi'in innama huwa ibaratun adbah. Padahal yang lebih cocok bagi pemula itu mestinya kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Jadi pelajar fikih itu kalau sudah tingkat atas kan diberi kitab bagaimanapun ya bisa baca. Yang jadi masalah itu yang pemula-pemula ini. Pemula-pemula ini kan kalau diberi kalimat-kalimat yang sulit ya tidak paham. Harus diberi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Wong yang mudah saja kadang bingung, apalagi diberi kalimat yang sulit. Jadi walaupun Al-Birmawi ini kitabnya sangat bermanfaat, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu kitab ini mengandung sebagian kalimat-kalimat yang sulit dipahami bagi pemula. Falidzalik hamalani khalqun katsirun al-marrata ba'da marrah wal karrah ba'da karrah ala kitabati hasyiatin alaihi. Jadi banyak dari pelajar fikih di tempatnya yang bolak-balik ya, sering berdatangan kepada Syekh Bajuri ini
untuk curhat ya. Curhat maksudnya curhat tentang kitab Birmawi ini. Mereka suka dengan kitab Birmawi, tapi masalahnya tadi ada sebagian kalimat yang sulit dipahami bagi mereka yang awam, bagi mereka yang masih pemula dalam hal fikih. Sehingga Al-Bajuri ini diminta untuk menulis hasiah yang baru, untuk menulis hasiah yang baru yang sesuai dengan apa? Dengan kemampuan mereka. Ini iklan ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Sahlatil muram marom wa adbatil kalam. Jadi meminta agar dibuatkan satu hasiah yang mudah dipahami, kalimatnya mudah dan pemahamannya juga mudah. Fa'ajabtuhum lidzalik wallahu a'lamu bima hunalik. Lalu permintaan itu aku setujui, aku turuti, aku kabulkan permintaan itu, dan Allah mengetahui tentang hal itu. Maksudnya kronologinya seperti apa dan niat dari penulis ini, niatnya untuk mendapatkan uang atau ikhlas, itu Allah sudah tahu. Maksudnya beliau Syekh Al-Bajuri ini setelah berulang-ulang didatangi oleh para pelajar di Kairo sana, beliau kemudian menuruti permintaan itu. Qaliban minallahi ayyaj'alaha khalisatan liwajhil karim. Beliau Syekh Bajuri ini memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kitabnya ditulis dengan ikhlas ya. Penulisannya murni untuk Allah saja, murni untuk zat Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyanfa bihan naf'al amim, dan Allah dan ini ada tangding ini sebenarnya cukup mengganggu konsentrasi saya. Wa ayyanfa bihan naf'al amim, dan penulis juga berharap ya, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kemanfaatan yang menyeluruh, manfaat yang besar. Wa hada awanu suruq fil maksud bi'aunil malikil ma'bud. Ini kalimat-kalimat ini kalau kita baca pelan-pelan itu indah sekali sebenarnya. Banyak sekali sajak yang indah ya. Maksudnya beliau itu pendahuluannya menggunakan kalimat-kalimat yang akhir kalimatnya hurufnya sama ya. Contoh ini, ma'bud ini dal, maksud ini dal. Ini kan dua kalimat yang sama. Dua kalimat ya, dua kalimat yang akhirnya sama. Kemudian ini amim menggunakan mim, karim juga menggunakan mim. Kemudian ini ya, fa'ajabtu lidzalik menggunakan kaf. Wallahu a'lamu bima hunalik, ini juga kaf. Jadi kalau kita baca pelan-pelan itu indah sebenarnya. Dan saat ini sudah waktunya untuk memulai ke pembahasan dengan pertolongan dari zat yang maharaja, zat yang disembah oleh seluruh alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faqul wabillahi taufiqu li ahsani thoriq. Ini juga sama. Ini kan qaf ya. Ini juga qaf. Wabillahi taufiq li ahsani thoriq, sama-sama menggunakan qaf. Lalu penulis ini mengatakan hanya dengan Allah segala pertolongan, hanya kepada Allah lah pertolongan yang diberikan untuk menempuh jalan yang terbaik ya, jalan yang terbaik. Jadi itu saja video kali ini. Insya Allah video setelahnya juga pendahuluan kitab I'anatul Thalibin ya. Jadi mohon maaf bila terdapat kesalahan dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.